Bre, mouse ini jadi perbincangan di Kudeta Live atau di live streamingnya Kudetek tiap minggunya. Rexus Saga rekomen nggak bang? Oh ini kita mau ngebahas juga nih Rexus Saga ya. Rexus Saga itu, aduh aku suka banget sebenarnya. Sebenarnya ini aku suka nih sama mouse. Karena dia wirelessnya tuh wireless docking ya. Kapan lagi cuk mouse gaming wireless punya docking harga 300 ribuan. Yap, ini adalah Rexus Saga yang akhir-akhir ini jadi perbincangan karena ini adalah sebuah mouse gaming wireless terbaru dari Rexus yang menurutku menarik banget buat dibahas. Karena inovasinya yang menarik. Karena kalian tahu sendiri, aku pribadi tuh make mouse gaming daily pakai Rexus juga, itu Rexus Daxa Pro Wireless yang 2 ya, itu 2 tahun lebih tuh masih ku pakai dan kalian lihat sendiri ada daki-dakinya tuh karena memang sering dipakai. Dan inovasinya Rexus tuh menarik banget, waktu itu dia ngeluarin sebuah mouse gaming wireless yang ada wireless chargingnya atau wireless pad gitu buat nge-charge si mouse-nya. Dan kali ini Rexus menghadirkan inovasi terbaru lagi yang mana ini adalah sebuah mouse gaming wireless tapi nge-charge-nya itu ada tempatnya sendiri, yaitu docking charge gitu loh. Udah kayak mouse gaming mahal kan? Dan ini harga cuma 300 ribuan doang loh. Menarik nggak sih mouse gamingnya? Apakah cuma gimmick doang dengan adanya charging docks ini? Langsung aja kita bahas, ini dia Rexus Saga. Kita mulai dari packagingnya bre. Material boxnya dari plastik yang jelas lebih solid ketimbang kardus atau karton. Kalau udah di unboxing bisa kita pakai buat nyimpen perintilan-perintilan kecil macam flash disk, card reader, memori, sampai poinnya Chelsea juga bisa kita simpen di box ini karena saking kecilnya. Isinya sendiri terdiri dari unit mouse, unit docking, satu kabel paracord USB A to USB Type C, dan juga manual guide bareng sama kartu garansi. Soal desain mouse-nya, aku pribadi langsung keinget sama G102 yang punya bentuk ambidextrous alias simetris di kedua sisi. Dimensi panjangnya 12 cm kali lebar 6 cm dengan tinggi kurang dari 4 cm bre. Kalau bobotnya sendiri kurang lebih 73 gram lah. Lumayan enteng buat kelasan mouse gaming wireless ya. Tapi emang bukan yang terenteng juga sih. Oh iya, Rexus Saga punya 2 pilihan warna. Ada yang warna putih dan juga warna hitam. Kenapa kita pilih yang hitam? Karena emboss logo kepala robotnya jadi samar-samar gini. Sedangkan kalau yang warna putih, emboss kepala robotnya Rexus bakal kontras banget kelihatan di bagian punggung ini. Tahu sendiri kan, banyak netizen yang kurang suka sama logo kepala robot gini. Tapi bakal ketimpa sama tangan juga sih ya. Iya sih, tapi kalau mindsetnya dari awal udah nggak demen, tetep aja susah dipaksain men. Mungkin kalau logonya diganti kepala banting bakal tertarik tuh para netizen. Kita lanjut bahas desainnya lagi nih. Di grip kanan dan kiri ada 4 garis. Mungkin tujuannya buat ngasih grip yang lebih mencengkram, tapi nyatanya nggak berasa bre, tetep los gitu aja. Terus di sisi moncongnya ada port USB Type-C yang posisinya agak menjorok ke dalam. Kalau begini ada kemungkinan nggak cocok sama semua kabel Type-C ya, tergantung konektornya muat atau enggak, panjang atau enggak. Turun ke sisi bawah mouse-nya seperti biasa ada beberapa titik mouse fit, tapi bre ukurannya itu loh kecil banget kayak balita. Terus ada aksen grill yang gunanya buat apa coba? Mungkin kalau letak di grip kanan kiri bakal lebih berfaedah gitu. Selain itu ada sensor mouse, ada charging pin, terus ada kompartemen buat nyimpen dangle, terus ada switch koneksi di sisi kiri dan switch mode RGB di sisi kanan. Per RGB-an duniawi di mouse ini cukup minim bre, cuma berupa list tipis di bagian bawah belakang mouse ini. Terus dia nyalanya kalau lagi idle doang, kalau kesenggol dikit langsung mati, mirip-mirip Putri Malu lah. Ya fungsinya supaya menghemat baterai ya, lagian kalau lagi dipakai juga nggak penting banget sih sebenarnya nyala-nyalanya. Buat pertombolan, di mouse ini ada 6 tombol, mulai dari klik kiri klik kanan, klik tengah di scroll wheel, DPI button, sama 2 buah set button. Switch utama yaitu di klik kiri dan klik kanan pakai dari pabrikan Huano yang punya lifespan klik up to 20 juta kali klik. Lanjut ke pembahasan sensornya. Sayangnya bre, Rexus Saga ini masih dikasih sensor entry level yaitu PixArt PMW3325. Spek sheetnya sih bisa dibilang masuk minimum requirement buat gaming. Rentang DPI di mouse ini up to 10.000 DPI. Polling rate-nya up to 1000 Hz dan akselerasinya up to 20G. Mungkin cuma buat tracking speed-nya nih yang cuma 100 IPS doang. Terbilang masih loyo sih kalau buat gaming FPS yang butuh reaksi cepet, apalagi kalau buat ngeflick 180 derajat. Kalau di game PB sih tinggal pencet huruf F auto puter balik ya. Tapi kalau di game Valorant ataupun Apex Legends kan kagak bisa men. Soal koneksinya, mouse ini paket komplit sih ya. Bisa triple koneksi meliputi mode kabel yang pakai kabel paracord sepanjang 1,8 meter. Terus bisa pakai mode Bluetooth, tapi nggak disaranin buat gaming ya. Buat office aja nggak apa-apa. Dan mode wireless pakai dangle 2.4 GHz-nya. Perpindahan koneksinya bisa instan lewat switch di bawah mouse tadi. Nanti ada LED indikator yang nyala di scroll wheel-nya. Karena ada kata blue di Bluetooth, LED biru di sini mewakili koneksi Bluetooth bre. Sedangkan hijau adalah warna keempat di Magiku Hibiniu. Makanya LED hijau mewakili koneksi 2.4 GHz dan warna merah identik sama MU. Makanya LED merah di sini artinya sedang mengisi daya. Sama seperti MU yang saat ini masih ngisi tenaga buat kembali menguasai Liga Inggris. Soal baterai, karena ini mouse wireless, kapasitas
kapasitas baterainya 600 mAh. Buat baterai life-nya bisa dibilang abadi karena punya charging dock. Asal kalian disiplin tiap abis make langsung letak di dockingnya, baterai mouse ini nggak bakal habis ya. Bahkan di kondisi PC atau laptop kalian shutdown, sistem zaman sekarang tetap standby buat ngasih power ke port USB-nya kok. BTW bre, kalau kalian pakai mouse ini di mode wired, baterainya tetap ngecharge. Jadi bre, kalau misal kalian kehabisan baterai, nggak perlu khawatir nggak bisa dipakai karena harus di-charge di dockingnya. Langsung aja colok konektor Type-C-nya ke moncong mouse ini. Bisa lanjut main dah. Sekarang ngebahas dockingnya. Punya warna yang senada sama unit mouse ini. Terus dikasih aksen LED strip tipis yang bisa digonta-ganti modenya pakai switch yang ada di bawah unit docking ini. Sisi depan ada port USB Type A. Bisa sebagai USB hub juga bre. Jadi kalian bisa letakin dangle receivernya di sini juga. Lebih bagus juga sih ya. Bisa meminimalisir namanya interference. Karena kan kalau colok di casing atau di I/O Mobo, takut sinyalnya tubrukan sama dangle lain gitu. Ya walaupun udah 2.4 GHz ya. Terus di sisi belakang ada port USB Type-C sebagai sumber power. Kalau di sisi atas ada charging pin magnetik yang didesain ngepas sama shape bagian bawah mouse-nya. Lepas pasangnya nggak perlu effort lebih karena kekuatan magnetnya nggak begitu kuat, tapi juga nggak begitu lemah. Ya pas-pasan lah. Soal software, UI-nya menurutku masih berasa OEM-nya. Tapi dari segi fungsionalitasnya, software ini gampang banget dipakai karena menunya cukup sederhana. Mulai dari lighting, customize per tombolnya, set DPI, dan juga input makro bre. Dan sekarang kita ngebahas feel penggunaannya. Kalau di headset kita bahas fitting sama clamping ya. Kalau di mouse kita bahas grip style-nya bre. For your information ya, panjang tanganku tuh 19 cm dengan lebar 10 cm. Grip style fingertip lebih diperuntukkan buat gamer FPS yang butuh bidikan kursor akurat. Di mouse ini lumayan cocok, tapi bobotnya masih di atas 70 gram. Jadi ya bakal lebih capek aja sih. Karena di fingertip grip cuma sedikit area jari yang mendorong laju mouse-nya bre. Mungkin alternatifnya bisa pakai claw grip yang teknisnya telapak tangan bakal ngebantu dorong punggung mouse ini. Tapi kalau buat santai-santai kayak main Zuma di kantor di Sduk Capil, pakai palm grip aja biar pergelangan tangan kita lebih enjoy. Jadi kesimpulannya, claw grip paling cocok buat mouse ini ya, karena fingertip grip lebih nyaman dipakai bareng mouse ultra ringan yang bobotnya di bawah 60-an gram. Itu dia bre untuk ulasan atau review dari kita mengenai mouse gamingnya Rexus, yaitu Rexus Saga ya. Ini adalah sebuah mouse gaming wireless yang menarik banget dengan kehadiran inovasinya yaitu wireless charging dock ya, bisa dibilang ya. Kalau udah nggak kepake langsung aja taruh sini. Keren kan? Bisa buat pajangan juga gitu loh. Dan kalian tahu sendiri mouse gaming wireless yang ada charging dock kayak gini tuh harganya biasanya sejutaan ke atas gitu loh. Dan Rexus cuma ngasih harga ini 300 ribuan doang. Dan sensor yang dipakai pun menurutku pas ku diskusi di live streaming kemarin, ini adalah sensor entry level yaitu PixArt PMW3325 ya. Yang mana ini pas-pasan banget lah buat main game FPS gitu loh. Ya bener banget, kita udah ngetes, aku pribadi udah ngetes buat main game Valorant dan juga Apex Legends, game-game yang emang sering ku mainin dan itu adalah sebuah game yang bisa dibilang kompetitif lah. Ya nggak usah lama-lama, langsung aja ini lihat untuk cuplikan bermain game Valorant dan juga Apex Legends menggunakan mouse gamingnya Rexus yaitu Rexus Sega. Once upon a time, we were both happy. Everything was fine, and suddenly I was left behind, broken in pieces. Then you reappear. Sometimes we all feel we don't get our emotions understand. But I've gotta be strong. If you feel it too, your chance.
Dan itu dia bre untuk cuplikan gameplay dari game yang ku mainin pakai mouse gamingnya Rexus, yaitu Rexus Sega. Dan aku akan kasih poin-poin penting mengenai mouse gamingnya Rexus Sega ini pas kita tes buat main game Valorant dan juga Apex Legends. Karena tadi aku udah bilang ya, sensor yang dipakai adalah sensor entry level yaitu PixArt PMW3325. Jadi emang buat main game FPS kompetitif tuh kayak pas-pasan banget, bener banget ya. Performanya buat konsistensi akurasinya itu ya belum sebaik PixArt PMW3327 gitu loh. Jadi kayak masih ada inkonsistensi performance gitu. Pas aku coba main game Valorant, tap-tap pakai Vandal sama Sheriff, itu kayak nggak konsisten gitu loh. Kayak lari-lari gitu pelurunya. Jadi kadang terjadi, kadang nggak juga gitu. Tapi pas dipakai buat main game Apex Legends, ya aman-aman aja. Mungkin kalau di game Valorant kan kayak game slow gitu ya. Kalau di game Apex kan kayak game cepet gitu. Jadi aimnya tuh kayak bisa dibilang agak nggak teratur gitu loh. Kalau di Valorant enaknya main gamenya tap-tap gitu kan. Der gitu. Kalau di Apex Legends kan kita kadang tahan-tahan, kadang tap-tap juga gitu. Jadi sensor PixArt PMW3325 ini ya buatku pribadi sih ngepas banget sih ya, pas-pasan banget buat game FPS kompetitif. Untungnya Rexus Sega ini bobotnya ringan ya, 73 gram. Dan ini adalah salah satu mouse gaming wireless yang nggak bolong-bolong tapi ringan bobotnya. Ya kira-kira itu dia yang pengen ku sampein untuk Rexus Sega ini pas dipakai buat main game FPS kompetitif gitu. Kira-kira itu dia review atau ulasan kita dari Rexus Sega ini, sebuah mouse gaming wireless yang harganya cuma 300 ribuan tapi udah dikasih inovasi wireless charging dock yang mana berguna banget buat teman-teman yang malas banget nyolok-nyolok kabel gitu kan. Karena pas udah kelar main langsung aja taruh di charging docknya, ya udah simple. Jadi baterainya tuh bisa dibilang nggak akan habis lah gitu. Karena kan ngecas secara apa ya, nggak langsung gitu loh, nggak dipakai langsung taruh di charging docknya. Gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.